Nah, sekarang kita ngomongin berbagai teori tentang pertumbuhan ekonomi ya. Nih teori pertumbuhan ekonomi nih bisa dibilang em, ada tiga ini kali ya, tiga masa kali yang biasanya dikenal dengan teori klasik, klasik, terus neoklasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Nih kita mau lihat satu-satu ya. Kita lihat yang klasik dulu. Ada satu tokoh yang terkenal banget, namanya Adam Smith. Bapak Adam Smith ini dikenal juga sebagai bapak pembangunan ekonomi ya, pembangunan ekonomi dunia nih. Karena dia merupakan eh, yang pertama yang mengemukakan berbagai teori tentang pertumbuhan ekonomi. Teorinya dia apa sih? Ini dibagi ke dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan output total, di mana Adam Smith ini mengemukakan konsep pasar bebas, pasar bebas atau dia nyebutnya laissez-faire atau free trade. Dan yang kedua yang dikenal dengan invisible hands. Nah, dua konsep ini terkenal banget nih dari si Adam Smith. Sebenarnya dia ngomong apa sih? Intinya ada tiga faktor yang eh, mempengaruhi pertumbuhan output total. Ini pasti lu udah familiar banget deh sama apa faktor-faktornya. Ini ada yang sumber daya alam, terus sumber daya modal, sama sumber daya manusia sama sumber daya modal. Ini tiga faktor ini ya ekonomi memang berputar-putarnya di sekitaran sini aja ya. Intinya menurut Adam Smith, ini kalau sumber daya alam yang ada ini belum digunakan, belum habis digunakan, jadi masih tersedia nih ya sumber daya alamnya, maka sumber daya manusia dan modal ini merupakan faktor pendorong pertumbuhan output negara tersebut nih. Ini jadi faktor pendorongnya. Kenapa ya? Karena kita tahu kan kalau dua hal ini, sumber daya manusia dan modal, merupakan faktor produksi kan ya. Jadi selama sumber daya alamnya masih ada, ya tergantung dari manusia dan modalnya deh untuk meningkatkan output negara tersebut. Tapi kalau sumber daya alamnya ini sudah habis, kalau ininya habis nih ya, gue taruh sini deh ya. Kalau sumber daya alamnya ini sudah habis digunakan, terus gimana dong? Ya mau modal sebanyak apapun atau sumber daya manusia secanggih apapun, udah nggak ngaruh lagi ya. SDM dan modal jadi nggak berguna ya. Ini udah nggak bisa ngapa-ngapain nih mereka. Karena sumber daya alamnya udah nggak ada. Akhirnya apa? Berarti kalau dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan output gimana nih? Pertumbuhan outputnya ya jadinya berhenti ya. Jadi terhenti. Ya habis udah nggak ada yang bisa diproses atau dijual gitu kan. Ini konsep pertumbuhan output total berdasarkan Adam Smith. Nah, dia mengemukakan sebuah konsep lain lagi nih, satu lagi. Konsep kedua yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam teori pertumbuhan ekonomi itu tentang pertumbuhan penduduk. Kenapa pertumbuhan penduduk? Ya, pertumbuhan penduduk ini pasti hubungannya erat sama SDM ya, sumber daya manusianya. Kenapa begitu? Karena ini logika yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah berhubungan dengan tingkat upah yang berlaku. Jadi kalau orang-orang misalkan tingkat upah pada saat ini eh, sebesar 500.000 per bulan misalkan.
Nah, 500.000 per bulan itu merupakan tingkat upah yang minimal deh, cuma pas-pasan aja buat hidup. Menurut Adam Smith, dengan tingkat upah yang minimal atau biasa di buku tuh dibilangnya, bahasa ekonominya subsisten, intinya ya pas-pasan aja buat hidup gitu ya. Ini penduduk akan eh, cenderung enggan untuk eh, punya anak atau punya anak yang banyak kali ya. Sehingga pertumbuhan penduduknya menurut Adam Smith akan rendah. Pertumbuhan penduduknya rendah. Tapi sebaliknya, kalau tingkat upahnya ini tinggi, ya di atas subsisten ya, menurut Adam Smith, pertumbuhan penduduknya akan tinggi juga. Kenapa begitu? Ya ibaratnya gini deh, lo pernah denger ini nggak, istilah ya? Ini kayaknya zaman dulu banget sih. Kalau banyak anak banyak rejeki. Itu biasanya orang ya kalau misalkan ya orang sekarang deh, lo kalau ngerasa eh, pernah dengar nggak, mungkin ada tante, om atau sepupu lo yang bilang, aduh gila biaya untuk sekolah anak, untuk ngasih makan anak tuh gede banget, jadi gue nggak berani deh punya anak banyak-banyak, atau hal-hal seperti itu ya. Ya kalau tingkat upahnya tinggi kan mungkin dia ngerasa mampu untuk menghidupi anaknya, sehingga punya anak lebih banyak. Kalau yang kurang mampu, mungkin akan mikir, aduh gila gue ngidupin satu aja susah nih. Jadi ya udahlah ya, nggak usah nambah gitu, satu aja anaknya. Karena dia ngerasa mungkin tingkat upahnya minimal atau subsisten tadi. Jadi pertumbuhan penduduknya pun jadinya rendah. Kira-kira konsepnya kayak gitu ya. Nah, nanti kita di video berikutnya kita masuk ke tokoh dari teori pertumbuhan ekonomi klasik yang berikutnya.